Hai teman-teman, ini adalah video sehari bersama Redmi Note 14 5G. Selamat menyaksikan. Selamat pagi dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pagi hari ini olahraga ya. Mengawali pengujian Redmi Note 14 5G ya. Tadi start dengan Strava di baterai 100% ya. Jadi kita seperti biasa, seperti pengujian sehari bersama sebelumnya, kita start dari 100% dan nanti sore kita ngelihat dapat SOT berapa ya. Let's go. Oke teman-teman, ini hasil perekaman menggunakan lensa ultrawide. Jadi meskipun resolusinya hanya 8 megapiksel, tapi ini jadi salah satu pertimbangan menarik untuk mengambil HP ini, karena di seri yang 4G ini nggak tersedia ya ultrawide. Cuman memang konsekuensinya dari tetap mempertahankan lensa ultrawide ini adalah ya, ini baterainya dipangkas ke 5110 mAh ya, lebih kecil dari yang versi 4G. Kalau versi 4G kan 5500 mAh. Lalu juga yang cukup disayangkan adalah ini HP juga nggak tersedia perekaman video pada resolusi Full HD 60 frame per second, mentok di 30 frame per second ya, Full HD 30 frame per second, baik untuk kamera utama maupun juga ultrawide. Tapi ya so far kalau aku lihat, meskipun dengan resolusi itu, lalu dengan hanya 8 megapiksel misalnya di bagian ultrawide, ini udah cukup oke lah ya, meskipun memang tidak bisa expect terlalu tinggi ya. Semoga nanti di versi berikutnya ini ya semua kekurangan-kekurangan ini bisa ditingkatkan ya. Nah, ini beberapa contoh foto ya yang diambil dari semua mode ultrawide, 1x dan 3x. Yang paling bagus sih tentu yang di 1x ya, karena HDR-nya benar-benar terlihat, baik foreground maupun background tetap terlihat jelas ya. Sementara yang lain tuh termasuk ultrawide tuh nggak terlalu bagus lah ya. Ini untuk makro cukup detail, cukup asik untuk dilihat, termasuk untuk videonya ya, lumayan bagus lah. Nah, hal lain yang juga cukup menarik dari HP ini adalah ini tetap memiliki OIS ya, sehingga memungkinkan perekaman video itu bakalan jauh lebih smooth ya. Coba kita bawa sambil lari. Ini apakah tetap stabil atau tidak ya? Oke, setelah olahraga sekitar 30 menit, ini sisa baterainya ada di 93% ya, jadi berkurang 7% ya, termasuk dengan tadi pakai Strava, lalu juga foto-foto dan juga video ya. Jangan mau beli. I'm trying. Stop bilang I'm trying. Pukul 10 pagi teman-teman, dan sisa baterainya ada di 64% ya. Tadi dipakai untuk beberapa aktivitas ya, dari nonton, pastinya nonton YouTube, terus scroll TikTok dan lain sebagainya. Dan ini udah cukup banyak ya terkuras. Oke, ini perjalanan ke Kota Mataram ya. Ini ngerekam dengan kamera utama dari Redmi Note 14 5G ya. Cukup oke dan cukup stabil gambarnya. Terus ini beberapa foto yang diambil juga.
dengan kondisi di atas motor. Lalu ini perekaman ya, kamera utamanya cukup oke. Lalu tes untuk ultra wide, mode 1 kali dan juga ini mode 3 kali. Tetap tajam ya gambarnya. Lalu ini jalan lagi dan ini pakai ultra wide. Kelihatan memang ada penurunan kualitas gambarnya ya. Tapi cukup senang karena ternyata videonya tetap stabil meskipun ini di atas kendaraan dan handheld ya. Nah, ini kita sampai di Kopi Soe, tempat ngopi untuk hari ini. Ini salah satu kedai kopi ya di Kota Mataram, di kawasan Cakra. Nah, ini kita pesan ice kopi americano dan ini dia tempat ngopinya di atas yang lantai 2. Cozy banget. Kamera depan Full HD 30 frame per second di Kopi Soe. Nah, by selama di sini selain ngopi ya tentu Redmi Note 14 5G-nya juga terus dipakai ya untuk medsos, lalu juga sempat bikin beberapa video kayak gini nih pas lagi baca. Dan sampai pukul 1 nih baterainya sisa 32-33% ya. Ini sempat ngambil beberapa gambar dengan kamera utamanya ya di resolusi Full HD 30 frame per second. Ini cukup stabil ya gerakannya. Pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah dan sisa baterainya sekarang 33% ya. Cukup boros. Tapi kita lihat ya, ini sampai sore masih tahan apa enggak. Kita tungguin aja ya. Oke, berhubung jam makan siang, kita break dulu makan siang, lalu nanti kita lanjutin tesnya ya. Nah, ini direkam dengan kamera depan dari Redmi Note 14 5G ya. Oke, udah jam 3, hampir jam 4 dan sisa baterainya udah tinggal 1% lagi. Aduh. Dan ini dapat SOT kurang dari 5 jam ternyata ya. Dari tadi pukul setengah 7 pagi. Dan finally baterainya habis ya. Lumayan ya, lumayan. Jadi totalnya ini ya 4 jam 50 menitan. Sekali lagi nggak sampai di 5 jam. Oke teman-teman, itu dia ya pengujian atau sehari bersama Redmi Note 14 5G. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin berencana membeli device ini. Nah, kalau kita lihat tadi memang aktivitas atau penggunaannya sepanjang hari itu sebenarnya tidak terlalu berat ya. Dalam artian memang di pagi sempat digunakan untuk olahraga, ada penggunaan GPS untuk Strava sekitar 30 menit. Lalu sempat dipakai juga untuk ngambil beberapa video dan juga foto. Kemudian setelah itu ada penggunaan untuk multimedia. Lalu siangnya ya tadi ngambil foto, ngambil gambar, lalu juga sempat digunakan untuk medsos, untuk WhatsApp dan sebagainya. Intinya pemakaian ringan, tidak ada penggunaan untuk katakanlah main game gitu ya. Atau misalnya untuk editing video yang panjang misalnya nggak ada sama sekali. Dan memang baterainya ternyata cukup cepat terkuras, malah screen on time-nya itu dapatnya nggak sampai dengan 5 jam. Bisa jadi memang ada pengaruh kayak penggunaan dual SIM, dua-duanya on, bisa jadi. Tetapi kan tadi dari siang sampai sore itu hampir full menggunakan WiFi, jadi mungkin juga pengaruhnya tidak akan banyak gitu ya. Lalu yang juga perlu dicatat juga tadi penggunaannya selama seharian itu di refresh rate 60 Hz. Jadi kalau mungkin penggunaannya di 120 Hz mungkin jauh lebih yang dimaklumi ya, baterainya cukup cepat terkuras dan SOT yang didapat itu nggak banyak. Cuman ini dengan refresh rate 60 Hz ini lumayan cepat terkuras dan SOT-nya nggak sampai 5 jam ya. Tadi mungkin teman-teman udah lihat. Kalau lainnya sih dari sisi performa oke. Lalu dari sisi foto dan video bisa dibilang oke, meskipun bukan yang terbaik ya. Tapi sebenarnya untuk kebutuhan media sosial itu masih masuk lah ya. Tapi untuk yang katakanlah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih profesional itu mungkin agak susah ya. Jadi kira-kira itu teman-teman ya review singkatnya. Semoga
kekurangan-kekurangan itu nanti ke depan bisa ditingkatkan ya, dari misalnya ada full HD 60 frame per second di kamera utamanya, nggak cuman sampai 30 frame per second. Terus mungkin kameranya juga dinaikkan ya, misalnya untuk ultra wide-nya nggak cuman 8 megapiksel tapi jadi 10 atau mungkin 20 megapiksel. Lalu makro mungkin dihilangin, diganti telefoto, jadi bakalan jauh lebih mantap gitu ya untuk kedepannya. Thank you buat yang udah nonton, bye. Oke, sebagai penutup, ini kamera malamnya ya. Tadi karena HP-nya udah mati duluan, jadi nggak bisa, harus dicas dulu. Cukup bagus ya untuk fotonya, meskipun ya memang tidak bagus-bagus banget ya. Kalau videonya oke lah, kita nggak bisa berharap banyak ya dengan hasilnya. Cheater, lalu bener-bener kayak aduh parah banget lah ya untuk kamera malamnya. Sementara untuk kamera depan kira-kira kayak gini nih kalau untuk perekaman malam ya. Resolusinya sama dengan kamera utama, sama-sama di 30 di Full HD 30 frame per second.